memimpin negeri. Waktu setahun ini terasa cepat atau lambat, Pak? Sangat cepat sekali. Sangat cepat? Sangat cepat sekali. Merasa seperti diburu-buru waktu begitu? Ya memang kita selalu harus merasa seperti itu karena problemnya banyak, karena masalahnya banyak, karena kita dibatasi waktu, ya memang kita harus kerja keras, kerja mati-matian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi mengibaratkan selama setahun memimpin ini selalu seperti dikejar-kejar, ada orang yang mengejar-ngejar. Ya, yang jelas yang mengejar rakyat. Dikejar-kejar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Padahal memang ada yang bisa diselesaikan dalam waktu sebulan, tapi ada yang juga harus nunggu sampai 3 tahun, 4 tahun. Dan itu yang kadang-kadang yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Bicara 1 tahun, ada sejumlah lembaga yang kemudian melakukan survei, Pak, mengukur tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah. Survei-survei itu kemudian menunjukkan tingkat kepuasannya menurun. Wajarkah rakyat? Wajar. Yang pertama memang karena pada saat kita melakukan pengalian subsidi BBM sebulan setelah dilantik, itu betul-betul saya kira menggerus popularitas, karena memang tidak populis. Tapi kita lakukan karena itu untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Dan kalau kita nggak berani, ya kita nggak akan bisa membalikkan fundamental ekonomi kita. Dan yang kedua memang karena perlambatan ekonomi. Dan ini juga semua negara mengalami. Saya kira 2 hal itu yang menyebabkan kepuasan turun. Bapak kecewa melihat, membaca, mendengar bahwa orang-orang kemudian mempertanyakan, melihat kenapa kinerjanya tidak. Ya memang tugasnya rakyat kan menilai bagaimana kerja kita, bagaimana kerja kabinet, bagaimana kerja pemerintahan. Dan itu akan menjadi sebuah koreksi untuk memperbaiki hal yang memang harus kita perbaiki. Terutama kemudian di sektor ekonomi. Tadi Bapak katakan soal BBM dan juga ekonomi yang melambat. Tapi yang dirasakan masyarakat memang hidup mereka susah, Pak, sekarang. Pertumbuhan ekonomi juga kalau kita bicara angka-angka kan tidak menggembirakan. Iya, kalau kita harus kita tidak menutup mata bahwa kalau ekonomi melambat itu pasti akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat, itu iya, kita tahu. Tapi yang paling penting bagaimana kita mendongkrak lagi agar pertumbuhan kita ini bisa berjalan lebih baik, dan saya kira insya Allah tahun depan lah akan mulai kelihatan. Jadi tahun ini sudah mentok pada dasar, kemudian akan mulai merangkak naik. Dan Bapak yakin ini situasi yang kita alami sekarang ini memang situasi yang tadi Bapak bilang bottom, jadi ini memang yang paling buruk dan kita akan membaik untuk tahun depan? Saya meyakini insya Allah seperti itu. Pak Jokowi, kerap kali kemudian berbagai langkah yang pemerintah lakukan soal ekonomi terutama itu tertutupi karena kegaduhan politik, Pak. Apakah Pak Jokowi juga melihat kegaduhan politik yang terkadang tidak penting, seperti misalnya yang tidak penting nih Pak, kalau di kabinet misalnya saling kepret antar menteri, kemudian yang penting seperti aparat hukum yang saling berbeda pendapat, saling ancam menangkap dan sebagainya, itu membuat kerja-kerja politik menjadi jauh lebih sulit? Ya lebih baik ya kalau kita dalam posisi ekonomi melambat seperti ini dan semua negara mengalami. Kita fokus ke satu, memperbaiki ekonomi, memperbaiki pertumbuhan ekonomi seperti apa. Jadi kalau ada yang gaduh-gaduh seperti itu, ya terus terang kita harus sampaikan. Itu akan mempengaruhi dan juga merusak konsentrasi. Tetapi kalau untuk kabinet sendiri, saya kira memang setiap menteri kan punya gaya sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang gaya keroncong kan ya nggak apa-apa toh. Ada yang gayanya gaya rock kan juga nggak apa-apa. Ada yang pengen gaya ngepop kan juga nggak apa-apa. Yang paling penting menteri-menteri arahnya sama, mengikuti semua visi presiden. Jangan ada yang keluar dari situ. Kalau punya agenda lain, soalnya akan berbeda. Yang gaya keroncong, gaya pop, gaya dangdut, gaya rock tadi itu Pak, itu harapannya kan dirijennya satu, yaitu presiden. Iya, yang paling penting masih dalam kontrol presiden. Tapi yang terlihat justru terkadang seolah
Presiden Jokowi membiarkan itu loh Pak, tidak mengatur, tidak membuat alunan itu menjadi merdu. Salah satu Menko yang dengan sangat lantang menyerang menteri yang di bawah koordinasinya soal berbagai hal, soal bukan hanya soal menterinya, soal dengan wakil presidennya pun diserang waktu itu. Sekali lagi itu adalah gaya ya, sebelah gaya yang nggak bisa misalnya menteri KKP Bu Susi disamakan dengan menteri yang lain yang halus kan nggak bisa. Memang sekali lagi punya gaya sendiri-sendiri. Dan gaya Bapak melihat itu gaya yang seperti apa? Gaya memimpin Presiden Jokowi di tengah kabinet yang warna-warni seperti ini? Ya bagus, artinya ada dinamika. Kalau ada sebuah misalnya persaingan yang sehat, menurut saya juga bagus-bagus saja. Selama sekali lagi tidak keluar dari visi presiden. Ada persaingan, jadi Bapak akan membiarkan ada persaingan di kabinet? Persaingan yang sehat kenapa tidak? Kan persaingan yang baik. Kalau goalnya baik kenapa tidak? Beralih ke yang lain Pak, soal Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada yang menilai kok gayanya berbeda ketika menjadi wapresnya Pak Jokowi dengan wapresnya waktu dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang tidak selincah yang kemarin. Menurut saya masih sangat lincah. Masih sangat lincah? Sangat cepat juga. Tidak lebih menurut saya. Pembagian tugasnya selama setahun ini, Bapak membagi-baginya? Ya pembagian tugasnya kan jelas kan, sudah ada. Secara undang-undang juga sudah ada. Kemudian juga hal yang khusus juga yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden juga sudah jelas sekali. Saya kira tidak ada kok kayak kita ini kurang pekerjaan kita bergunung-gunung. Jadi yang ada membagi pekerjaannya Pak, bukan dikekepin pekerjaannya. Iya, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang berbeda Bapak lihat? Nggak ada, Mas. Saya kira masih tetap sama Pak JK.